Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Yang saya hormati Bapak Ridwan Roy Tutupoho selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan Pancasila. Perkenalkan, nama saya Ali Musaid. Saya dari jurusan Administrasi Niaga, Prodi Administrasi Bisnis Terapan dengan NIM 2505421047. Pada video kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan mengenai nilai-nilai Pancasila serta implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Namun sebelum masuk pada pembahasan utama, saya akan sedikit memaparkan mengenai komitmen belajar saya sebagai seorang mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta. Baik, di semester 1 dan 2 saya akan belajar dengan sungguh-sungguh agar meraih nilai setinggi mungkin. Hal itu bertujuan sebagai fondasi saya dalam meraih IPK setinggi-tingginya. Di semester 3 saya akan aktif mengikuti organisasi seperti UKM dan juga aktif mengikuti kegiatan volunteer dalam kegiatan bakti sosial ataupun kegiatan mahasiswa lainnya. Semester 4 saya akan mencari informasi mengenai apa saja yang dipersiapkan dalam magang kerja. Nah, selain itu saya juga mencari perusahaan yang saya akan jadikan tempat untuk magang saya. Semester 5 merupakan magang pertama kali bagi saya. Tentu saya akan bekerja dengan sungguh-sungguh dan mengemban kewajiban dengan penuh tanggung jawab. Selain itu saya juga akan mencari pengalaman yang setara dengan dunia kerja yang akan berguna bagi kedepannya. Semester 6 merupakan evaluasi terhadap kinerja saya pada magang kerja sebelumnya. Hal itu saya akan mengetahui kelebihan dan juga kekurangan saya terhadap magang kerja sebelumnya. Semester 7 merupakan magang kerja kedua saya. Tentu saya akan melakukannya lebih baik daripada magang sebelumnya, dan juga saya mempersiapkan skripsi sebagai syarat untuk lulus di Politeknik Negeri Jakarta. Semester 8 merupakan akhir dari perjalanan mahasiswa. Saya akan lulus tepat waktu dan juga menyusun skripsi sekuat tenaga. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait komitmen belajar saya. Baik, untuk kali ini saya akan masuk pada pembahasan utama. Pancasila bukanlah 5 sila yang kita hafal di luar kepala saja. Pancasila juga bukan merupakan sebuah tulisan yang menjadi formalitas bangsa. Pancasila juga bukan merupakan sebuah perjanjian di atas kertas juga. Pancasila lebih dari itu. Dalam konteks kebangsaan, Pancasila melampaui fungsinya sebagai dasar ideologis negara. Ia merupakan sebuah wetan syahud atau pandangan dunia yang memandu setiap dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Namun, tantangan fundamental yang masih relevan hingga sekarang adalah bagaimana kita merealisasikan substansi normatif dari kelima sila tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, video ini hadir sebagai kajian visual terhadap implementasi nilai-nilai Pancasila. Di sini kita akan menganalisis secara mendalam terkait implementasi konkret dari nilai-nilai instrumenter Pancasila. Kita tidak akan hanya mengkaji secara teoritis, tapi juga mendalami manifestasi praktisnya, seperti etika dalam berinteraksi di lingkungan multikultural, lalu mekanisme pengambilan keputusan dalam musyawarah, dan juga pemerataan keadilan dan juga kesejahteraan sosial. Tuhan Yang Maha Esa adalah sumber dari segala kebenaran dan juga moral. Secara filosofis, Tuhan adalah kausa prima, yang mana artinya sebab pertama yang mendasari keberadaan sebuah bangsa dan negara Indonesia ini. Nilai dasar ini itu bersifat mutlak dan tidak bisa diubah-ubah. Nilai ini bisa kita wujudkan dalam kebebasan beragama. Negara menjamin hak setiap warga untuk memeluk keyakinannya masing-masing. Negara ini bukanlah negara teokrasi, tapi negara yang menjunjung tinggi spiritualitas dalam keberagaman. Penerapan kuncinya ada pada toleransi dan juga kerukunan. Kita tunjukkan dengan cara menghormati perayaan agama lain, tidak memaksakan agama pada siapapun, dan juga menjaga ketenangan ketika umat lain sedang beribadah. Selain itu bisa kita tunjukkan dengan cara disiplin dalam beribadah. Ketuhanan mempersatukan moral kita. Untuk selanjutnya saya akan memaparkan contoh penerapan sila Pancasila yang pertama. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Termasuk masuk lu ya, gua dari belakang. Masuk, masuk, masuk. Bilang kalau udah. Masnya udah sholat mas? Belum mas. Ayo sholat bareng mas. Boleh Ayo, mas. Mas Imam ya. Ya. Komat ya mas. Oke. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Sila kedua Pancasila yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Menempatkan manusia pada martabat yang tertinggi sebagai makhluk Tuhan. Secara filosofis, sila ini mengajarkan bahwa setiap individu memiliki harga diri dan juga tanggung jawab yang sama. Adil berarti mengakui akan persamaan derajat, hak dan juga kewajiban bagi semua orang tanpa diskriminasi suku, ras, ataupun jenis kelamin, ataupun latar belakang yang lain. Beradab berarti sikap dan tindakan kita didasarkan pada nilai moral dan juga etika yang luhur. Penerapan praktisnya adalah tenggang rasa dan juga empati. Kita tunjukkan dengan tidak bersikap semena-mena, berani membela kebenaran, dan juga gemar melakukan kegiatan kemanusiaan seperti menolong korban bencana alam, karena kita adalah bagian dari seluruh umat manusia. Untuk selanjutnya adalah contoh implementasi dari sila Pancasila yang kedua. Capek juga kuliah hari ini ya. Hati-hati Ki. Banget nih. Makan dulu kali ya.
lagi nih, Ki. Gimana? Dari kelas tadi. Oh, ya aku udah keluar makan. Duluan ya. Udah, udah. Lewat. Makan dah. Ini lagi makanannya. Nanti aja deh makannya. Tapi kalau dipikir-pikir masih keuntungan gue ya, walaupun makan itu aja, tapi gue masih bisa makan. Ternyata di luar sana masih banyak orang yang susah buat makan. Gue harus lebih bersyukur nih. Empati gue ngeliat kayak gini. Udah, gue makan dah. Baik, untuk selanjutnya sila ketiga Pancasila, yakni Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia adalah nilai filosofis yang menyadari bahwa bangsa ini terdiri dari kesatuan yang beragam. Pada intinya, nilai ini adalah tentang solidaritas dan juga kesetiakawanan untuk mencapai kehidupan kebangsaan yang merdeka dan juga berdaulat. Persatuan mengikat kita dengan semangat nasionalisme yang kolektif. Kita harus menempatkan kepentingan bangsa dan juga negara di atas kepentingan pribadi ataupun golongan-golongan tertentu. Dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan instrumental, penerapan terpentingnya dari nilai ini adalah dengan cara cinta tanah air dan juga gotong royong. Ataupun bisa kita tunjukkan dengan cara bangga menggunakan produk lokal dibandingkan produk internasional, rela berkorban waktu dan juga tenaga demi kepentingan umum, dan menjaga kerukunan antar suku dan juga budaya. Baik, untuk sila selanjutnya adalah sila keempat, yaitu yang berkaitan dengan kedaulatan rakyat. Nah, sila ini adalah bentuk manifestasi demokrasi Indonesia. Secara filosofis, sila ini menegaskan bahwa kedaulatan itu berada di tangan rakyat. Keputusan harus diambil dengan hikmat dan juga kebijaksanaan yang merupakan cara berpikir yang mendalam dan luhur. Kunci instrumentalnya adalah dengan musyawarah untuk mufakat. Hal ini berbeda dengan voting mayoritas biasa. Musyawarah menuntut berjiwa besar untuk mendengarkan, menghormati pendapat, dan juga mencari solusi yang terbaik untuk kepentingan bersama. Untuk penerapan praktisnya, yaitu seperti jangan memaksakan kehendak pribadi, selalu utamakan diskusi dan bersikap terbuka terhadap kritikan. Setelah mufakat dicapai, kita tuh harus terima dan melaksanakan keputusan itu dengan penuh tanggung jawab. Karena itu sebagian dalam melaksanakan nilai-nilai kedaulatan rakyat. Untuk sila yang terakhir, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada sila ini, itu merupakan sebuah tujuan filosofis tertinggi negara. Sila ini adalah bentuk aksiologis yang harus kita wujudkan, seperti tercapainya kesejahteraan, kemakmuran, dan juga keadilan yang merata untuk seluruh rakyat. Keadilan sosial mensyaratkan keseimbangan antara hak yang dituntut dan juga kewajiban yang dilaksanakan. Secara instrumental, ini terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam yang harus dikuasai oleh negara demi kemakmuran dan juga kesejahteraan rakyat. Penerapan kudnya yaitu berlaku adil terhadap sesama, menghormati hak milik orang lain, menjauhi gaya hidup mewah ataupun boros yang dapat menimbulkan kesenjangan sosial antar warga negara. Selain itu, kita juga harus suka tolong-menolong dan menjunjung tinggi semangat kekeluargaan. Bisa kita simpulkan bahwasanya hak dan juga kewajiban ini harus berjalan seiringan agar tidak timbul antara hak yang direbut ataupun merebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi
Baik, terus kita Pak. Kalian sudah siap untuk ujian hari ini? Belum. Ya Pak. Saya belum sih Pak. Kita nggak apa-apa. Nggak apa-apa Pak. Sebisanya aja. Ini kan Sebisanya. baru ujian tengah semester. Pak. Siap Pak. Jadi kali ini kita bakal ujian tengah semester pengantar bisnis ya. Siap Pak. Sifatnya close book, jadi kalau ada buku, tas, tolong ditaruh di bawahnya. Waktunya berapa menit Pak? 90 menit, tapi kalau lebih cepat lebih bagus. Oh. Pakai soal nggak Pak? Nggak usah jawabannya lah. Baik. Bapak udah makan? Ada kena aja. Bapak kan biasanya tanya, istri udah makan siang belum? Kamu siapa namanya? Nama saya Michael. Michael. Yes. Coba. Ini ya, begini. Oh iya. Coba. Kamu ngerjainnya? Oh, Pak. Bapak cepet dikit dong, waktu Pak. Pak, waktu Pak cepet Pak. Soalnya nanti saya kirim, saya tampilin di layar aja ya. Ya, Jadi Pak. kalian baca soalnya, di situ kalian langsung kerjain aja. Langsung jawaban aja. Iya, oke Pak. Iya Pak. Ya, pelit banget ya. Pelit banget sih lu tadi, gua gak dikasih jawaban, pusing banget kepala gua, lu pelit banget jadi orang. Itu kan jawaban gua, Bang, hak gua, suka-suka gua, Bang. Lu tuh punya kewajiban buat jawab sendiri, buat belajar. Ya masalahnya di mana dosennya aja nggak apa-apa kok gua ngeliat kayak gini, lu aja yang pelit, lu aja yang terlalu serius, apa sih, sok keren lu. Gak boleh gitu, Pak. Kita sejak itu harus bisa menghargai hak dan kewajiban. Dengan gitu, hak dan kewajiban kita tuh berjalan secara beriringan. Jangan sampai kita merebut hak orang lain. Gak boleh. Ya udahlah, kita musuhan aja. Pancasila merupakan sebuah ideologi penting bagi negara. Pancasila bisa kita ibaratkan sebagai sebuah pondasi yang memperkokoh dari suatu bangunan. Bangunan itu adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kita sebagai warga negara yang baik harus mengimplementasikan dan juga melestarikan nilai-nilai Pancasila. Jangan sampai di tengah globalisasi ini nilai-nilai tersebut bisa terhapuskan. Karena pada dasarnya nilai Pancasila tersebut merupakan kepribadian murni, nilai-nilai murni dari nenek moyang kita terdahulu yang diwariskan kepada kita. Jadi kita berkewajiban untuk meniru, mengamalkan dan juga melestarikannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait video implementasi nilai-nilai Pancasila. Untuk segala kekurangannya saya mohon maaf dan terima kasih kepada Bapak Roy yang sudah menyaksikan video ini hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.